Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marta Satria Nugraha dengan NIM A1A322015. Nah, kita berjumpa lagi pada video kali ini, yang mana video kali ini juga bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Hukum dan Konstitusi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dengan materi sejarah perkembangan konstitusi. Nah, mari simak videonya sampai habis. Nah, pertama saya akan menjelaskan pada slide pertama, yaitu sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Nah, konstitusi di Indonesia mengalami perkembangan cukup radikal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil komitmen para pendiri negara. Muncul Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi kan ada 3. Ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949. Terus yang kedua ada Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950, dan yang terakhir ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konstitusi. Yang perkembangan konstitusi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor politik. Nah, kenapa faktor politik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan konstitusi di Indonesia? Karena faktor politik memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan dan perubahan konstitusi di Indonesia. Perubahan konstitusi seringkali mencerminkan dinamika politik yang sedang berlangsung. Contohnya, pada masa penjajahan Belanda, kepentingan politik kolonial berpengaruh besar terhadap struktur konstitusi yang ada, di mana kekuasaan terpusat pada pemerintahan kolonial, kemudian gerakan nasionalisme dan tuntutan untuk mendapatkan hak-hak politik yang lebih luas mendorong terjadinya perubahan konstitusi setelah kemerdekaan. Nah, yang kedua ada faktor sosial. Nah, faktor sosial atau perubahan sosial dalam masyarakat juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan konstitusi. Ketidakpuasan masyarakat kadang menjadi kondisi sosial dan ekonomi seringkali memicu munculnya tuntutan untuk reformasi konstitusi. Nah, yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi sendiri adalah kondisi ekonomi suatu negara, yaitu memiliki dampak juga yang signifikan terhadap perkembangan konstitusi. Perubahan dalam struktur ekonomi ini seperti peralihan dari ekonomi agraris ke industri juga dapat mempengaruhi kebijakan dan peraturan yang tertuang dalam konstitusi. Dan yang terakhir ada faktor hukum. Nah, aspek hukum merupakan elemen yang paling penting dalam perkembangan konstitusi. Interaksi antar hukum dan kondisi politik menciptakan dinamika yang kompleks. Ketika hukum tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, situasi ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan yang dapat mendorong perubahan konstitusi. Jadi 4 faktor ini adalah 4 faktor yang dapat mempengaruhi konstitusi terutama di Indonesia. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas peran konstitusi dalam membangun negara hukum. Nah, pertama itu peran konstitusi dalam membangun negara hukum adalah pengakuan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia merupakan
hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka, hak tersebut harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Pemerintah dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia guna melindungi hak-hak individu seperti perbedaan atas suku, bahasa, ras, dan keyakinan. Nah, hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi terhadap seluruh orang dari manapun asalnya. Nah, hak asasi manusia ini dicantumkan pada pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua ada pembagian kekuasaan. Nah, konstitusi merupakan pilar utama dalam menjaga prinsip demokrasi di setiap negara, termasuk juga di Indonesia. Nah, di dalam kerangka negara hukum, konstitusi bertindak sebagai pedoman dasar yang mengatur bagaimana kekuasaan negara diselenggarakan. Nah, di Indonesia sendiri, kita sering mengenal yang namanya trias politika, yang mana kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, dengan adanya trias politika ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu tangan dan menjaga agar pemerintah tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, yang terakhir ada perlindungan hak minoritas. Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun negara hukum, terutama dalam melindungi hak-hak minoritas. Nah, tujuan dari adanya perlindungan hak-hak minoritas ini adalah supaya menjaga keberagaman, terus mencegah ketidakadilan, dan memastikan semua negara memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan kebebasan berekspresi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.